Kita sering dibingungkan ketika kita sakit, ketika kita harus diinfus, atau ketika kita harus donor darah, atau mungkin dalam kondisi saat ini, di saat kita ini harus divaksin. Mengingat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat muslim, para pendengar pecinta tausiah di kesempatan yang Allah muliakan ini, ada satu hal yang dalam ibadah puasa kita sering dibingungkan ketika kita sakit, ketika kita harus diinfus, atau ketika kita harus donor darah, atau mungkin dalam kondisi saat ini, di saat kita ini harus divaksin. Mengingat ada proyek pemerintah, ada giliran yang harus diberikan kepada setiap mungkin pejabat, masyarakat sipil, terkait dengan penjadwalan daripada vaksin COVID-19. Ini mungkin yang menjadi renungan untuk kita semua. Bagaimana ini bisa kita lakukan sementara kita berada di bulan puasa? Tentunya menjadi sebuah renungan untuk kita pikirkan bersama. Kalaulah ibadah puasa itu menahan dahaga, menahan sesuatu yang kita tidak masukkan melalui mulut kita, melalui rongga makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu yang dapat membatalkan ibadah puasa. Tapi ketika suntik ini melalui urat-urat yang ada dalam tubuh kita, ini seperti apa? Kalau infus, karena infus ini fungsinya adalah nutrisi makanan, bahan-bahan yang dicairkan dan itu berfungsi sebagai makanan. Beberapa ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ini membatalkan. Karena fungsi daripada suntikan yang diinfuskan dalam tubuh kita, itu adalah suntikan yang sejenis seperti nutrisi makanan. Maka ibadah puasa ketika ini kita lakukan, maka ibadah tersebut menjadi batal. Nah, maka ada himbauan sebaiknya ketika orang itu dalam posisi sakit, dia tidak punya kemampuan untuk berpuasa, lemah tubuhnya, fisiknya tidak mampu, maka kemudian anjuran dari dokter untuk diinfus, maka alangkah baiknya dia tidak berpuasa, karena infus yang dimasukkan dalam tubuhnya ini seperti jenis makanan yang dimasukkan melalui tenggorokannya. Ini beberapa ulama membatalkan. Bagaimana dengan seperti donor darah, seperti suntik yang dimasukkan entah ini melalui lengan dan lainnya, atau seperti vaksin dalam kondisi kita saat ini. Ada kemaslahatan untuk kesehatan, ada kemaslahatan karena ini bagian dari progres yang harus dilakukan, maka bahkan fatwa pun sudah keluar, sekalipun debatable ya, terjadi perdebatan, bolehkah vaksin di siang hari saat kita berpuasa, apakah ini membatalkan atau tidak? Tentunya kita melihat ada sisi kemaslahatannya. Kalau dari kemaslahatan vaksin itu memang harus kita lakukan, atau menyuntikkan cairan yang masuk dalam lengan tubuh kita, dan ini sebuah keharusan, maka demi kemaslahatan, demi kesehatan, demi kebaikan kondisi kita saat itu, silahkan. Dan insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Ya, selama itu untuk kemaslahatan. Tetapi andai kata ada keraguan, ada ketidakpuasan, ada kebimbangan,
Karena dengan vaksin yang dimasukkan ini seperti apa? Karena ini sejenis cairan yang masuk dalam tubuh manusia sekalipun tidak melalui rongga tenggorokan. Ya. Maka melalui kehati-hatian itu, alangkah lebih baiknya ketika dia mengqadha ibadah tersebut. Atau mungkin mengambil kemaslahatannya untuk divaksin tidak di waktu siang hari, di waktu malam hari. Nah, ketika di malam hari kita sudah tidak ada efek berpuasa, ya tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada pengaruh-pengaruh yang menggoda. Nanti puasa kita gimana gara-gara divaksin? Nah, alangkah baiknya mengambil vaksin itu di malam hari, atau mau suntik, donor darah, atau yang lainnya di malam hari, atau mungkin mengundurnya sampai ibadah puasa itu, khususnya puasa di bulan Ramadan, diakhirkan, diselesaikan. Nah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga masih membolehkan. Tidak ada masalah ketika suntikan yang dimasukkan melalui lengan ini, entah itu mungkin donor darah, entah itu mungkin ada vitamin yang dimasukkan, entah itu mungkin vaksin yang disuntikan. Beliau berdua membolehkan, dan ini tidak membatalkan ibadah puasa. Tetapi ada kemaslahatan yang diberikan berikutnya. Mengapa diperbolehkan? Karena ini untuk kemaslahatan, untuk kesehatan, untuk kebugaran fisik seseorang, untuk mencegah dari berbagai macam virus yang tidak baik, dan itu sebuah keharusan, maka itu diperbolehkan. Tapi sekiranya dia punya keraguan, dia punya kebimbangan, ada was-was yang tidak enak dalam hidupnya, maka Syekh bin Baz maupun Utsaimin silahkan itu dilakukan di luar ibadah puasa di siang hari. Jadi mungkin dilakukan di waktu malam hari, atau dilakukan setelah ibadah puasa itu berakhir. Sahabat muslim dimanapun berada, sekalipun itu khilaf, terjadi perdebatan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi intinya dia tidak sama dengan makanan dan minum yang kita konsumsi melalui tenggorokan, melalui saluran di mana makanan ini masuk, sehingga masuk ke dalam pencernaan tubuh kita. Selama ini tidak masuk melalui rongga mulut ataupun rongga hidung, maka ini diperbolehkan, karena itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sudah masuk tenggorokan, masuk rongga yang dimana ini tempat lewatnya makanan, maka seluruh ulama membatalkan selama itu dilakukan dengan unsur kesengajaan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah kita. Kemaslahatan apa yang terbaik hanya kita yang tahu. Ya, teman-teman, sahabat ingin vaksin, ingin donor darah, atau ingin menyuntikkan apapun di lengannya, yang yakin, yang mantap, kita sendiri. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan, sementara itu adalah sebuah kebaikan, silahkan divaksin, silahkan untuk menyuntikkan, suntikan itu ke organ tubuh kita. Tapi selama ada keraguan, kebimbangan, maka alangkah lebih baiknya ketika itu memang bisa diundurkan. Terima kasih, semoga ini menginspirasi kita untuk menjaga ibadah puasa ini lebih sempurna, ibadah puasa ini lebih mendatangkan keberkahan untuk setiap insan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.